yang responsif terhadap perkembangan teknologi. Kami apresiasi juga kerjasama yang sudah dilakukan dalam upaya menciptakan ekosistem keuangan digital yang aman, stabil, terpercaya bagi seluruh masyarakat Indonesia. Di antaranya pemblokiran 10.000 Pak ya terakhirnya, 10.000 rekening bank yang terafiliasi dengan judi online. Kami ingin mengingatkan, dengan perkuatan kerjasama seperti ini, semua rekening dapat dipantau. Ketua OJK tadi sudah menyatakan kalau memang jelas ini sudah aktivitas keuangan ilegal, maka itu kemudian akan langsung diblok. Iya, Kementerian Komdigi saat ini sudah bekerjasama dengan OJK, bahkan juga dengan Kejagung. Tapi tadi Abraham sampaikan DPR Komisi 1 bahwa ini bahkan sejak awal ini tata cara pengelolaan pemblokirannya pun udah ngawur gitu Bang. Ada kemudian kantor satelit di luar gedung kementerian. Ya jadi ini juga saya terus terangnya ya adanya kantor di luar Kominfo ini aja kita terkejut kok bisa gitu kan. Karena itu seharusnya tidak ada yang kayak gitu harus dilakukan di dalam kementerian. Nah ini ada luar ini kan juga suatu boleh dikatakan suatu hal yang boleh dikatakan suatu pelanggaran serius ya, bahkan sudah ada penyalahgunaan sarana prasarana milik negara ya, yang kalau dulu zaman dulu ada subversi dianggap itu subversi pengkhianatan ya, tapi ya itu masih dianggap sebagai suatu tindak pidana biasa. Tapi ini saya lihat udah luar biasa. Ada kantor di luar, terus jual beli data segala macam. Ini kan masalah yang seharusnya terdeteksi lebih awal, tapi tidak terdeteksi selama ini. Ya. Nah, dulu jadi kan artinya sangat rapi kan kerjaan. kerjaan. Dulu alasannya karena WFH pandemi, kemudian Gak ada alasan. mereka bekerja di rumah dikasih akses gitu. Saya rasa itu bukan alasan. Ya, Bang? Ya kalau misalnya sistemnya seperti WFH di kantor saya juga kita masih bisa lihat karyawan ngapain kok. Masa di Kominfo nggak ada kayak gitu ya? Dan harusnya sebenarnya Kominfo nggak boleh ya untuk bekerja di luar kantor. Ya nggak bisa, itu kan sarana prasarana negara. Ya harusnya ada di situ ya. Kalau emang di luar itu ya seharusnya ada suatu mekanisme di mana mereka bisa mengawasi. Kalau ada anomali ya, ada data yang keluar dari Kominfo kemana itu kan harus ada mekanisme pengawasannya. Nah selama itu bagaimana? Yeah. Nah yang saya melihat ini masalah rutinitas ini adalah suatu kelemahan di Kominfo yang dibiarkan, tidak ada evaluasi ya. Kelemahan inilah yang sekarang dipelajari oleh mereka pelaku-pelaku ini untuk ditembus. Makanya buktinya ada orang-orang pegawai Komdigi yang terlibat. Nah ini ya salah satu kelemahan yang mereka berhasil memanfaatkan dan mengeksploitir. Nah itu dia, kelemahan-kelemahan yang kemudian dimanfaatkan, dipelajari. Bahkan saat ini kalau kita lihat situs-situs judi online ini tidak hanya bermain di ranah website dan juga media sosial, tapi bahkan ke ranah privat, betul Bang? Hingga ke misalnya WhatsApp dan lain-lain. Saya berapa hari ini aja terus terangnya mikir juga nih, kita lagi gencar-gencarnya ini berantas judi online, pemerintah nutup situs segala macam, muncul di WhatsApp, di Telegram, ya, di DM kita. Dengan link-link, dan saya lihat yang ngirim itu pakai nomor-nomor luar negeri tapi bahasanya bahasa Indonesia. Nah ini gimana nih, artinya satu ditutup, mereka punya alternatif jalan lain. Karena memang ada juga sebagian orang Indonesia yang mungkin ditipu gitu ya, dia direkrut untuk bekerja di sana yang mereka juga tidak tahu itu judi online. Itu ada beberapa orang kemungkinan itu selalu ada ya, tapi masalahnya saya meyakini ya mereka sudah siap dengan berbagai alternatif. Kalau satu diblokir ya, alternatif berikutnya dia akan gerakin ya, mungkin sampai 3 atau 4 lapis. Tapi kan justru lebih sulit lagi dikontrol kalau ranahnya privat, Bang. Kayak saya bilang kalau kayak gini kan artinya kita berhadapan dengan suatu kekuatan yang lebih besar daripada yang kita pahami selama ini. Nah itu yang juga menjadi tantangan. Makanya sekarang saya rasa ini harus dijadikan semacam gerakan nasional ya, bersama semua pihak harus terlibat. Nggak bisa hanya pemerintah, masyarakat gimana, pemuka agama gimana, teman-teman di dunia pendidikan bagaimana, orang tua gimana. Nah ini kan semuanya harus ikut. Nah ini tadi menarik juga ya soal masalah satelit di luar begitu ya, kantor satelit di luar, pengawasannya harusnya lebih ketat, evaluasinya harusnya lebih ketat. Nah harusnya diaudit ya Bang. Tapi kalau Bang Abraham sendiri melihat apa perlukah audit ini atau bahkan rekening-rekening dari para karyawan ataupun pegawai di Kominfo ataupun Komdigi ini perlu nggak diaudit juga ini biar tahu nih aliran dananya sampai kemana? Ya. Jadi logikanya kalau misalnya rekeningnya masyarakat diawasi, apalagi rekening pegawai Komdigi kan, kira-kira logikanya kan seperti itu. Namun
kami dari Komisi 1 mensupport full apapun yang dilakukan Komdigi sekarang, karena kita melihat Bu Menteri kita betul-betul berkomitmen. Bahkan kemarin beberapa hari yang lalu saya bertemu dengan Bu Menteri mengatakan beliau akan membuka luang selebar-lebarnya agar Komdigi dapat diperiksa secara menyeluruh. Siapa-siapa saja yang terlibat dalam penyelewengan wewenang ini. Lalu yang kedua, kami dari Komisi 1 pun kemarin sudah rapat dan kita sudah ketok dibentuknya Panja Judi Online yang diketuai oleh Wakil Ketua Komisi 1 kami, Pak Dev Laksono, yang tentunya kita akan mulai dalam waktu cukup dekat. Dari situ kita akan membuka khususnya terkait dengan judi online ini di Kominfo yang lama dan Komdigi. Ya. Halo. Ya, kemudian Satgas juga sudah dibentuk. Tapi kan saat ini itu tadi permasalahan baru muncul bahwa mereka ini menyasarnya sudah bukan ranah terbuka seperti media sosial dan juga website lain-lain, tapi sudah ke ranah privat yang justru tentu pengawasannya harus lebih ketat lagi nih. Iya, masalahnya kita nggak bisa memungkiri faktanya bahwa judi online ini memang bukan hal yang yang mudah untuk bisa dicegah begitu saja. Karena katakanlah semua website situs judi online diblokir, dengan menggunakan VPN gratis saja, itu sudah bisa mengakses lagi. Saya kasih contoh ya, Indonesia ini untuk konten pornografi diblok, tidak boleh. Tetapi saya kemarin baca di berita, kemarin ini, barusan rilis kemarin, bahwa Indonesia ini salah satu pembuka situs porno terbesar nomor 7 di dunia. Padahal sudah diblokir. Jadi lalu juga terkait dengan judi online. Ada transaksi baru menggunakan cryptocurrency. Nah, tentunya ini akan menyulitkan aparat penegak hukum untuk bisa mengejar. Karena apa? Proses transaksinya tidak lagi menggunakan payment gateway rupiah maupun US dollar, tapi menggunakan kripto. Dan pembelian token kripto ini bukan di tempat judi online, di tempat yang berlisensi OJK. Contoh kita beli di suatu misalnya di Indodax. Di Indodax transfer ke wallet kita bisa transfer kemana aja di seluruh dunia. Nah, ini tentunya akan mempersulit aparat penegak hukum kita. Jadi yang memang harus difokuskan adalah pencegahan dari sisi Komdigi, peraturan, dan penyuluhan kepada masyarakat. Karena judi online ini sekali lagi ya, mungkin 90% lebih, mungkin saya bisa bilang 95%, menyasarnya itu menengah ke bawah. Menengah ke atas, nggak ke judi online, menengah ke atas datangnya ke kasino, mereka ke Malaysia, mereka ke Singapura, mereka ke Makau, mereka nggak main di Indonesia. Dan kasino di Malaysia, orang Malaysianya nggak ada yang main di Malaysia. Karena apa? Kasino di Malaysia, warga negara Malaysia tidak boleh masuk kasino. Yang masuk ke kasino Malaysia, orang-orang Indonesia. Sama dengan Singapura. Kita di Singapura, mau masuk ke kasino orang Singapura, itu sekali masuk 3 juta rupiah sampai 5 juta rupiah. Orang Singapura nggak mau masuk. Yang masuk ke kasino Singapura siapa? Orang Indonesia. Jadi sekali lagi, ini perlu menjadi harus ada research terkait dengan hal ini, harus ada penelitian terkait dengan hal ini. Pemain terbesar di Asia Tenggara untuk kasino di Malaysia dan di Singapura itu orang Indonesia. Nah, jadi mungkin perlu penyuluhan yang lebih dalam lah. Dari pemerintah, Bang Abraham, untuk memberantas judi online ini. Dan yang bisa kita lakukan tadi disampaikan Bang Abraham adalah pencegahan begitu ya, masyarakat juga harus diberikan sosialisasi. Nah, tapi ini jadi kesempatan kita juga mungkin di segmen selanjutnya ya Bang Ardi, mungkin bisa dijelaskan juga nih modus-modus judi online itu seperti apa sih? Karena kalau data dari Satgas Pemberantasan Judi Online itu usia di bawah 10 tahun pun ada 80.000 orang sudah ikut terlibat judi online. Nanti kita bahas usai jeda berikut. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.